فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق، تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد. Insyaallah pada siang hari ini akan kita lanjut kajian kita dalam Nasihatul Nisa. Dan pertemuan yang terakhir kita sudah masuk dalam bab baru, yaitu tentang tarbiyatul aulad, pendidikan anak-anak, di mana bab ini dimasukkan dalam buku Nasihatul Nisa sebagai bukti bahwasannya tarbiyatul aulad juga merupakan tugas yang sangat penting bagi para nisa, terkhusus para ummahat. Maka di antara perkara yang sangat penting untuk ditekankan kepada para ummahat adalah tarbiyatul auladihim, mendidik anak-anak mereka. Dan kemarin sudah kita lalui tentang pentingnya pendidikan aulad. Dan juga kita lewati hadis fa abawahu yuhawidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Hadis kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, menjadikannya Nasrani atau Majusi. Hadis ini sebagai dalil bahwasannya baik buruknya seorang anak setelah kehendak Allah Subhanahu wa taala sangat besar bergantung kepada kedua orang tuanya. Baik dan buruknya seorang anak ini sangatlah bergantung setelah kepada kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ia bergantung kepada kedua orang tuanya, menunjukkan bahwasannya tugas orang tua itu sangatlah berat, karena ia akan dimintai pertanggungjawaban tentang baik buruknya anak yang menjadi karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Baik buruknya anak nanti akan dimintai pertanggungjawaban kepada kedua orang tuanya. Apabila kedua orang tuanya sudah berusaha mengajari dan mendidiknya dengan benar, maka tanggung jawab tersebut telah selesai. Tapi apabila keduanya atau satu dari keduanya memiliki taksir, memiliki kusur maupun taksir dalam bab ini, maka mereka berdua akan mendapatkan hisabnya masing-masing.
Maka dari hadis ini kedua orang tua tertuntut untuk menjadi orang tua yang paham, untuk menjadi orang tua yang belajar ilmu agama, karena itu nanti akan sangat berpengaruh. Maklumat yang dimiliki oleh orang tua itu nanti akan pengaruh kepada anaknya. Contohnya, anak melakukan suatu perbuatan, nanti orang tua itu beda-beda. Ada yang menurut orang tua ini, oh ini nggak apa-apa. Menurut orang tua yang lain, oh ini nggak bagus. Anak melakukan suatu keributan misalnya, menurut orang tua A, menurut orang tua satu ini nggak apa-apa. Menurut orang tua yang lain, oh ini melebihi batas. Maka di sini maklumat kadar ilmu orang tua itu akan sangat berpengaruh kepada tindakan terhadap anaknya. Karena maklumat orang tua itu beda-beda. Tingkat ilmu orang tua itu beda-beda. Ada yang melihat anaknya baru melakukan seperti ini karena dia paham, dia cegah. Ada yang karena orang tuanya nggak paham, melakukan seperti itu dianggap biasa, maka dibiarkan. Ada juga yang karena bodoh sehingga melampaui batas, melakukan sesuatu yang biasa, anaknya melakukan sesuatu yang boleh, karena dia menganggapnya itu nggak boleh, akhirnya dilarang. Padahal itu melampaui batas. Padahal dia terlalu keras. Maka ini di sini hadis ini sebagai pelajaran kepada kita untuk benar-benar faham detail tentang agama ini. Rincian ilmu agama ini supaya kita paham, supaya kita enggak taksir, tidak tafrid, tidak kurang, juga tidak hulu melampaui batas ketika di dalam menyikapi perbuatan seorang anak. Dan juga supaya tidak menjadi bahan perselisihan. Satu orang tua mengatakan itu enggak apa-apa, anakmu itu loh. Satunya mengatakan anakmu itu gini, satunya lagi oh kurang gini, satunya lagi kurang gitu. Maka ini pentingnya untuk meratakan, menyamakan maklumat orang tua. Jadi supaya kita itu jangan berselisih dalam mensikapi anak-anak kita, itu hendaknya kita satukan maklumat. Kalau nggak gitu nanti berselisih. Menurut orang tua satu, oh anak itu gini. Menurut orang tua yang lain, oh nggak apa. Menurut yang lain lagi nanti lain lagi. Maka pentingnya bagi orang tua untuk menyatukan maklumat. Nah, bagaimana cara menyatukan maklumat? Ya dengan cara belajar. Karena nanti kalau nggak belajar, satu orang tua dapat maklumat, satu orang tua dapat ilmu, orang tua yang lain nggak dapat ilmu. Akhirnya maklumatnya berbeda. Akhirnya menimbulkan perselisihan, menimbulkan perpecahan. Maka itu pentingnya bagi orang tua untuk mempelajari ilmu agama supaya menjadi faham, dan supaya di dalam mengambil tindakan itu tidak terjadi silang sengkarut pendapat maupun perselisihan dan pertikaian dalam tindakan. Dan juga hadis ini fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisanihi. Keburukan anak-anak kita itu rata-rata adalah karena taksir, karena kekurangan dari kita. Dan ini hendaknya kita sadar saja. Gak perlu saya atau sampean, kita semua memiliki taksir, memiliki kekurangan di dalam mendidik anak. Kita semua. Gak usah dipilah-pilih. Kita semua pasti memiliki taksir di dalam mendidik anak-anak kita. Jangankan mendidik anak-anak kita, mendidik diri kita sendiri kita masih banyak taksir, apalagi mendidik, membangun bangunan luar dari tubuh kita. Karena anak itu adalah bangunan kita yang kedua. Bangunan kita yang pertama adalah tubuh kita sendiri, badan kita sendiri. Bangunan yang kedua adalah anak-anak kita. Itulah proyek kedua kita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan qu anfusakum, itu bangunan pertama yang harus kita bangun. Yang kedua,
wa ahlikum, ku anfusakum wa ahlikum. Itu bangunan yang kedua, keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, itu adalah bangunan kedua dari tubuh kita yang harus kita jaga, yang harus kita bangun. Nah, kalau kita menyadari bahwasanya kalau dari sekian lama kita mendidik anak kita itu masih banyak salah, masih banyak kurang, itu nanti kita akan terus memperbaiki diri. Tapi kalau kita sudah merasa kita itu mendidik anak kita itu sudah benar, tanpa mau mendengarkan saran maupun kritikan dari luar, maka bagaimana kita mau bisa dibetuli? Maka kita harus merasa taksir, merasa bersalah dalam pendidikan anak-anak kita, ada yang kurang, imma salah dalam ilmu maklumat kita atau kurangnya pengamalan karena kelalaian maupun ghaflah kita. Maka hadis ini sebagai pelajaran bahwasanya buruknya anak itu adalah paling besarnya karena taksir kedua orang tuanya. Fa abawahu yuhawidani au yunassirani au yumajjisani. Buruknya anak itu adalah karena taksir dari kedua orang tuanya setelah takdir Allah Subhanahu wa taala. Entah itu taksir di dalam mendidik atau taksir di dalam pengawasan. Kadang kita sudah mendidik anak kita baik, di rumah kita didik baik, tapi ketika di luar dirusak oleh orang. Lah ini salah siapa? Loh, saya sudah didik anak saya dengan baik kok, di rumah sudah saya didik dengan baik. Ya. Tapi ketika di luar dia dirusak orang. Loh, kan bukan tanggung jawab saya berarti. Kenapa kok Rasulullah masih menyandarkan kepada kedua orang tuanya? Padahal anak itu enggak dirusak orang tua, anak itu dirusak oleh orang lain. Kata para ulama, dalam bab ini orang tua juga memiliki andil. Karena apa? Karena dia kurang di dalam pengawasan. Kenapa kok sampai dibiarkan anaknya dirusak oleh orang lingkungan di luar sana? Karena itu bagaimanapun juga tetap kedua orang tua memiliki andil. Karena di sini nggak bisa dielakkan. Rasulullah menyandarkan, mengisnadkan tahwid, tansir dan juga tamjiz kepada kedua orang tua. Itu supaya kita paham beratnya amanah seorang anak. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingat enaknya, kita ingat bahagianya punya anak, ya pengen punya anak sebanyak-banyaknya. Tapi kalau ingat tanggung jawabnya, ingat sulitnya mendidik, ini rasanya kayak pengen gak punya anak. Karena berat. Karena berat. Qalat Ummu Abdillah wafaqaha Allah Ta'ala fi sahih Muslim min hadits Iyad bin Himar annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni khalaqtu ibadi hunafa'a fatdalat humus syayatin. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku menciptakan hambaku dalam kondisi hunafa, dalam kondisi bersih, dalam kondisi ikhlas, tauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka syaitan pun menculik mereka. Fatdalat humus syaitan, disentuh dan diganggu oleh syaitan. Baik dari kalangan setan, dari kalangan jin maupun setan dari kalangan manusia. Fatdalat humus syayatin, baik syayatinul ins maupun syayatinul jin. Wasyairu yaqul, dan seorang penyair mengatakan, syair di sini kemarin siapa? Abul Ala Al-Maharri. Wa yansha'u nashi'ul fityani fina ala ma kana awwadahu abuhu. Kemudian bait setelahnya kalau mau ditulis, wa ma danal fata, wa ma danal fata bihija, ba ha jim alif maksurah, bihija walakin yu'awwiduhu
yu'awwiduhu tadayyuna aqrabuhu walakin yu'awwiduhu tadayyuna aqrabuhu wa yansha'una syul fityani minna atau fina, dan tumbuhlah seorang pemuda yang tumbuh di tengah-tengah kita, alama kana awwadahu abu, sesuai apa yang dibiasakan oleh ayahnya. Wa madanal fata bihijan walakin, seorang pemuda tidaklah beragama begitu saja, akan tetapi kerabatnya lah yang membiasakannya beragama. Yu'awwiduhu tadayyuna aqrabuhu. Arti dari kedua bait syair ini, seorang anak tumbuh dewasa di antara kita sesuai dengan apa yang dibiasakan oleh bapaknya. Seorang pemuda tidaklah beragama begitu saja, kerabatnya lah yang membiasakannya beragama. Maka dalam bait syair ini menunjukkan pentingnya ta'wid, pembiasaan. Makanya sudah sering saya tekankan kepada ikhwah, anak itu sesuai kebiasaannya, sesuai bagaimana dia dibiasakan. Gak ada istilah hyper, tidak hyper, bandel atau tidak bandel, tergantung pembiasaannya. Anak itu kalau hyper, kalau dia sejak kecil dibiarkan liar, dia akan tumbuh liar. Sejak kecil walaupun hyper, kalau ditenangkan atau dididik untuk dikondisikan, insya Allah tetap bisa. Tetap bisa. Maka kelihatan kalau ada anak liar, itu kita langsung kelihatan, oh ini dia memang dibiasakan seperti ini di rumahnya. Dibiasakan tidak diperintah, tidak dilarang. Maka saya tekankan dari kecil itu anak itu dibiasakan untuk diperintah dan dilarang. Supaya fungsi telinganya itu loh, supaya fungsi, biar gak jadi variasi toh. Kadang-kadang anak itu dimanja, gak pernah diperintah, gak pernah disuruh. Ini rusak, ini pendidikan yang jelek ya ikhwan. Anak itu jangan dimanja seperti itu. Sayangilah mereka dengan rasa sayang yang benar. Ibu-ibu itu rata-rata kasih sayangnya itu dengan kebodohan, kata Imam Ibnu Qayyim. Sayangilah anakmu dengan rasa sayang yang benar, bukan dengan rasa sayang yang salah. Minta ini dituruti, minta itu dituruti terus, dituruti, minta semua dituruti. Itu salah. Harus dididik, tidak semua yang diminta itu dituruti. Ada juga yang perlu ditunda, ada juga yang butuh usaha. Yang selalu dituruti itu di surga namanya, bukan di dunia. Ingat nak, kita hidup di dunia, bukan di surga. Kok minta segala sesuatu, kok minta dituruti saat itu juga. Pokoknya hasil anak itu nanti nampak bagaimana seni pendidikan kedua orang tuanya ke dia. Jadi didikan orang tua itu akan bisa dibaca dari hasil anak itu tadi. Bagaimana kedua orang tuanya mendidik dan membiasakan anak itu. Maka kalau sejak kecil dibiasakan di masjid gak rame, ya insya Allah gak rame. Sejak kecil dibiasakan untuk mau disuruh, ya insya Allah akan nurut. Pokoknya tergantung kebiasaan. Stop. Bismillah. Coba kalau gak percaya, dibiasakan sejak kecil, sejak sedini mungkin. Bukan sejak dini saya bilang, sejak sedini mungkin. Nanti akan kita lewati marhalah-marhalanya. Sejak sedini mungkin, lihat mulai dari umur berapa kemarin? Marhalah al-ula setahun setengah itu sudah mulai dididik. Maka pendidikan anak itu sejak sedini mungkin, tapi dengan secara bertahap. Secara bertahap. Nah ini kan semua butuh ilmu ini. Kayak gini ini kan butuh ilmu. Maka ini mendorong bagi kita untuk terus belajar. Bertanya kepada ahlul ilm, kalau nggak paham tanya kepada ahlul ilm yang paham.
Qalat ar-rabi, yang keempat, idza kana ibna sanatin wa nisfin aw nahwa dzalika wa arada an yakula aw yashraba lakinihi an yakula bismillah wa ba'da dzalika sayatadu dzalik wa sayaqulu min nafsihi. Apabila dia itu umur setahun atau apabila umur setahun setengah atau yang semisal dengan itu dan dia ingin makan atau minum, maka talkinlah, ajari dia untuk mengucapkan bismillah. Dan setelah itu berikutnya dia nanti insya Allah akan membiasakan diri untuk mengatakan bismillah. Biasakan pakai tangan kanan, dibiasakan baca bismillah. Kalau dari kecil gak dibiasakan, ya nanti minum pun tangan kiri, biar kebiasaan. Tahu bahwasanya makan tangan kiri itu nggak boleh tahu, tapi karena sudah kebiasaan, ketalep, sudah terlanjur terbiasa, akhirnya otomatis ototnya itu ketika ada makanan ngangkat juga tangan kirinya itu, karena sarafnya nggak biasa kan untuk dibunuh. Dibiasakan ketika makan itu saraf tangan kiri itu harus dimatikan. Biar yang angkat itu cuma tangan kanan saja. Tangan kiri itu cukup untuk kegunaannya sendiri, untuk istinja, bukan untuk makan. Wa sayaqulu min nafsi, dan setelah itu dia akan mengucapkan bismillah dari dirinya sendiri. Wa sayaqulu min nafsihi bismillah. Al-khamis, yang kelima, wa mata wajati ahlan li an yaqila arkanal Islam wal imani wa ruknal ihsan fa'allimihi. Yang kelima, kapan saja engkau mendapatinya mampu untuk memahami rukun-rukun Islam dan iman dan juga rukun ihsan, maka ajarkanlah. Walau haddidu ta'limahu bisinin, dan saya enggak bisa membatasi mengajarinya dengan umur, li'anna fasahatal atfali wa takahum tatafawat, karena kefasihan anak dan juga kecerdasan mereka berbeda-beda. Kalau dahulu anak-anak umur 8, umur 7 mereka bisa menghafal Al-Qur'an. Kalau sekarang anak umur 7 baru mulai bisa baca. Maka ini semua tugas berat. Ini semua adalah marhalah fase-fase yang sangat melelahkan. Tapi kalau kamu lelah mendidik anakmu di saat mereka kecil, insya Allah nanti ketika mereka besar, gantian mereka yang akan membuatmu murtah, membuatmu nyaman. Sebaliknya ketika engkau enggak mau lelah mendidik anakmu di masa kecil, nanti akan melelahkan kamu ketika besar. Lama mana? Lama ketika besar lah. Lelah mendidik masa kecil paling sampai 10-20 tahun. Setelah itu sudah mulai bisa diambil manfaatnya. Anak itu kalau dididik sejak kecil, insya Allah umur belasan tahun, umur 11, 12, murahiq, itu namanya sinul murahiq, itu sudah mulai bisa dijadikan kawan, itu sudah. Sisanya nanti akan nyaman. Sebaliknya kalau kamu mengambil istirahat di masa-masa pertama itu, 10 tahun kamu rehat, kamu nyantai, kamu biarkan anakmu, nanti mulai umur belasan tahun sampai tua, gantian dibuat lelah. Milih mana? Milih lelah selama puluhan tahun atau milih lelah cuma 10 tahun itu saja? Maka orang tua itu harus gemati itu harus sayang, peduli dan perhatian kepada anak-anaknya ini, sampai harus mengecek secara berkala kapan dia bisa diajari, kapan dia bisa ditambah, kapan dia bisa tambah porsi pelajarannya.
Apalagi sampean itu nyantai, nggak ngajari anak-anak orang. Kita ini kadang walhamdulillah, kadang waktu kita itu harus berbagi dengan mengajari anak-anak. Kadang anak kita itu loh, aku sadar dewe anakku kadang gak untuk waktu. Maka bapak wis pegel ngajari anak-anak santri. Anak-anak saya itu kadang gak dapat waktu saya malah. Ya karena kekurangan dan juga karena kelemahan dan kemalasan saya, dan juga karena mungkin sedikitnya karena saya ngajari anak-anak santri. Maka manfaatkanlah ya ikhwah waktu-waktu keemasan dan masa-masa anak-anak kecil itu sangat cepat sekali berlalu. Kamu gak sadar tiba-tiba anakmu sudah besar. Masa-masa yang indah, masa-masa indah-indahnya bersama anak, ketika mereka masih lucu-lucunya, ketika mereka masih muda untuk dididik, itu nanti akan sangat cepat sekali berlalu. Kamu nanti akan menyesal ketika masa-masa tersebut kamu lewatkan. Kalau anak wedok, anak perempuan, cepat sekali tiba-tiba sudah menjadi perawan dan sebentar lagi menikah, sudah bersama suaminya. Anak laki-laki juga seperti itu, sebentar lagi menikah dan dia akan sibuk dengan keluarganya sendiri. Kapan terusan kamu menikmati masa-masa keemasan anakmu kalau nggak masa-masa mereka itu kecil? Ini kita kadang sering lalai. Kita kadang sering melewatkan masa-masa keemasan ini. Qala tu arkanul islami hiya an ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin syahadati an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wal hajj wa shaum ramadan muttafaqun alaih. Ini rukun-rukun Islam. Dan seharusnya kita itu iri kalau anak-anak kita itu dididik orang. Kalau kita anak-anak kita dididik guru-gurunya, nanti yang bawa pahalanya siapa? Guru-gurunya. Kenapa kita itu nggak merasa iri dan ingin supaya kebaikan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu adalah hasil didikan kita? Kenapa nggak ingin seperti itu? Ya namanya orang tua tetap dapat saham, tetap nggak ngajari apa-apa belas pun ya tetap dapat saham dari anaknya, karena anaknya melakukan baik ya orang tuanya tetap dapat. Tapi alangkah lebih lagi ketika kita ikut andil di dalam mendidik dan mengajari anak-anak kita. Alangkah indahnya kalau seandainya anak-anak kita itu bisa baca Quran karena kita yang mengajari pertama kali, sehingga pahalanya itu juga mengalir untuk kita. Jadi tetap jangan kemudian pasrahkan sepenuhnya kepada guru. Ya tetap harus ada saling bantu, saling ta'awun di dalam mendidik anak. Ya disuruh ngajari guru dan juga kita ajari sendiri bersama-sama di dalam membangun seorang anak. Seperti di sini mengenalkan syahadah Allah ilaha illallah. Inilah yang paling berguna di dalam hidupnya. Tidakkah ingin kau mengajari anakmu tauhid? Mengenalkan la ilaha illallah. Kenalkan kepada anak-anaknya. Kemudian Al-Fatihah itu juga yang paling besar pahalanya itu Al-Fatihah. Jadi ajari anakmu itu Al-Fatihah. Walaupun sudah diajari gurunya, coba di rumah itu tanya, gimana coba dengar Al-Fatihahnya, sudah betul apa masih salah? Nah itu. Kalau ada yang salah diluruskan. Qala arkanul iman hiya, dan rukun iman adalah an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wa liqaihi wa tu'mina bil ba'tsil akhir. Kalau riwayatnya hadisnya Abu Hurairah memang enggak ada qadar, enggak ada takdir. Yang ada penyebutan iman dengan takdir adalah dalam hadis Umar. Iman dengan takdir adalah dalam hadisnya Umar.
kisah Jibril itu. Adapun hadis Abu Hurairah ini dipilih yang ringkas, tidak ada penyebutan takdir. Iman adalah engkau beriman dengan Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rusul-rusulnya, dan iman dengan bertemu dengan Allah. Di sini dibedakan antara liqa dan tu'min bil ba'ts. Ada penjelasan dari para ulama tentang hadis ini. Dan juga dikatakan di sini bil ba'tsil akhir, kebangkitan yang terakhir. Ada yang mengatakan al-akhir di sini hanya sekedar sebagai penguat. Seperti ucapan mereka amsid dzahib, kemarin yang sudah berlalu, padahal semuanya tentu sudah berlalu. Orang mengatakan kemarin yang sudah berlalu, amsid dzahib, padahal semua amsi ya dzahib. Ada yang mengatakan sebagai takkid. Ada juga yang mengatakan karena kebangkitan itu dua kali. Kebangkitan dari perut ibu, dulu mati, kemudian menjadi ada. Al-ba'tsu min butunil ummahat wal ba'tsu min butunil qubur, dan kebangkitan dari perut-perut bumi. Kita itu dibangkitkan dua kali. Bangkit dari perut ummahat, perut ibu, dan bangkit dari perut bumi. Muttafaqun alaih, riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Wan farada bi Muslim, dan Imam Muslim bersendirian min hadis Umar bin Khattab, dalam riwayatnya dalam hadis Umar bin Khattab. Qalat wa ruknul ihsani, dan ihsan, rukunnya ihsan adalah anta budallah ka'annaka tarahu. Ihsan itu adalah tingkatan yang paling tinggi. Seorang awalnya masuk Islam, baru mengenal syariat-syariat secara zahir, kemudian mendalami lagi dalam hatinya, menjadi seorang yang beriman dalam hati, kemudian ihsan, sudah berhasil memperbaiki seluruh amalannya. Ihsan artinya itu memperbaiki seluruh amalan. Jadi definisi ihsan itu bukan bukan. Ini itu caranya. Anta budallah ka'annaka tarahu, ini cara ihsan. Adapun definisi ihsan itu sendiri ya berbuat baik, memperbaiki amalan, sholatnya baik, muamalahnya baik, jual belinya baik, dakwahnya baik, semua itu menjadi baik. Itu namanya ihsan. Jadi anta budallah ini bukan definisi ihsan, ini caranya ihsan. Kalau definisi ihsan adalah memperbaiki amalan, kualitas amalannya sudah menjadi baik semua. Bagaimana caranya supaya amalan kita itu baik? Yaitu kita menyembah Allah Subhanahu wa taala, hidup kita ini seakan-akan kita itu melihat Allah, berinteraksi dengan Allah. Kita jual beli dengan manusia, tapi kita sedang bermuamalah dengan Allah, enggak berani nipu, enggak berani berbuat curang, karena kita sedang melihat Allah Subhanahu wa taala, kita sedang bermuamalah dan berinteraksi dengan Allah. Itu tingkatan ihsan yang paling tinggi. Seakan-akan kita melihat, seakan-akan kita berbuat dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua yang lebih rendah, fa illam takun tarahu, jika kamu enggak bisa tingkatan yang paling tinggi tadi, seakan-akan kamu melihat Allah, maka cukup merasa dilihat oleh Allah. Itulah ihsan. Saat merasa diawasi oleh Allah, maka kalau enggak bisa sangat baik, cukup melakukan tidak buruk karena diawasi. Kan beda antara kamu itu melakukan sesuatu karena berhadapan dengan Pak Presiden misalnya. Kamu akan pasti itu jalan pun akan dijaga, bicara pun akan dijaga, karena kamu sedang berbicara dengan Presiden. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Tingkatan yang kedua adalah kamu merasa diawasi, dilihat dari belakang. Itu ya bagus juga, tapi tidak sebagus seperti yang tingkatan pertama. Jadi ihsan itu memiliki dua tingkatan. Berbuat baik, memperbaiki, memperbagus amalan, itu memiliki dua tingkatan. Tingkatan yang pertama seakan-akan kita menghadap Allah. Tingkatan yang kedua, kita sedang diawasi Allah. Kualitasnya berbeda. Tetap bagusan yang pertama. Tapi kita di sini tidak sedang membahas tentang rukun Islam maupun rukun iman maupun rukun ihsan. Kita bahas tentang bagaimana cara menanamkan semua itu kepada anak-anak kita.
Qalat wa sabaqa takhrijuhu fil hadits alladzi qablahu, dan sudah terdahulu takhrijnya, penjelasan siapa yang meriwayatkan dalam hadis yang sebelumnya. As-sadisu yang keenam, alimihi ahkamal wudu, kemudian juga diajari tentang hukum-hukum wudu, syarat-syarat thaharah, tata cara thaharah, karena itu nanti yang dibutuhkan ketika dia sholat, ketika menginjak umur 7 tahun. Pertama-tama diajari untuk wudu dulu. Kalau masih belum 7 tahun ya diajari asal wudu gitu saja, dikenalkan. Tapi kalau sholat, kata para ulama, untuk ngajarinya nunggu 7 tahun. Karena sholat itu ibadah yang rumit, ibadah yang banyak detailnya, jadi nunggu 7 tahun. Asabiu idza akala min ina'in faquli lahu ya'kulu minal ladzi yali. Apabila dia makan dari satu bejana, satu tempat, maka katakan kepada dia supaya dia makan bagian yang paling dekat. Minal ladzi yalihi, ya'kulu minal ladzi yalihi, makan dari bagian yang paling dekat. Fi sahihaini min hadits Umar bin Abi Salamah annahu qala kuntu ghulaman fi hijri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dari Umar bin Abi Salamah, beliau bercerita, aku dahulu pernah ketika masih kecil di dalam rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hijri, kamar, maknanya rumah. Karena rumah beliau dengan beberapa istri itu satu rumah, secara keseluruhan disebut satu rumah. Kemudian setiap satu rumah satu istri disebut sebagai hijr. Maka syaratnya kalau memiliki beberapa istri itu minimal sudah ada rumah sendiri. Walaupun mungkin satu lokasi, tapi harus ada dapur sendiri, kamar mandi sendiri, biar enggak joinan. Kalau joinan belum dinamakan satu rumah. Ini namanya hijr. Fi hijri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kanat yadi tatishu. Dan dahulu namanya anak kecil, tanganku itu tatish. Berantakan ke sana kemari, tatish. Menjulur ke sana kemari, itu namanya tatish. Fi sahfah, di nampan. Jadi aku makan ke sana, ngambil sini. Faqala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepadaku, ya gulam, samillah, wahai anak kecil, sebutlah Allah Subhanahu wa taala kalau makan, baca bismillah, wa kul biyaminik, makan pakai tangan kanan saja, wa kul mimma yalik, dan makanlah dari apa yang paling dekat. Jangan nyerang ke jauh-jauh. Maka ini juga sebagai dalil bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam mendidik anak sejak sedini mungkin. Dia masih kecil. Dan ini Umar bin Abi Salamah mengingat kisah ini, menunjukkan bahwasanya ini sudah umur mungkin sekitar 5 tahunan sudah, karena dia masih ingat, karena dia sudah bisa mengingat. Dan juga tadi ada titipan pesan dari Ammi Salman bahwasanya anak-anak wanita itu jangan keluyuran ke sawah-sawah. Cawe nang sawah-sawah sampai lampu. Kalau ketemu anak laki-laki gimana? Jadi tidak boleh bagi para akhwat untuk mainan ke sawah-sawah yang jauh dari perkampungan. Kalau ke mana juga jangan ke sawah-sawah yang kalau sawahnya dekat di rumahnya, di samping rumahnya tidak apa-apa. Tapi yang sawah-sawah yang jauh-jauh di sana-sana itu tidak boleh. Dan itu nanti bahaya. Anak wanita tidak boleh di tempat-tempat sepi seperti itu, tidak boleh. Dan juga karena anak wanita ini kita nggak bisa mantau, kita sebagai pengurus ini nggak bisa mantau, nggak bisa
melihat tentang perkembangan mereka. Jadi tugasnya para ummahat harus benar-benar dijaga anak-anak wanitanya. Terus masalah HP ini juga jangan dibebaskan, nanti akan merusak. Qalat as-samin, yang ke-8, awidi 'alal khair. Biasakanlah anak itu untuk menjadi di atas kebaikan secara umum. Biasakanlah untuk kebaikan secara umum, semua kebaikan, seluruh kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan waf'alul khaira, ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khaira, dan lakukanlah kebaikan. Di situ Allah Subhanahu wa taala menyebutkan al-umum ba'dal khusus supaya menekankan pentingnya kebaikan secara umum. Allah mengatakan, wahai orang yang beriman, rukuklah, sujudlah, sembahlah Allah, dan lakukanlah kebaikan semuanya secara umum. Di situ Allah ata bil am ba'dal khos, dan untuk menunjukkan pentingnya umum tadi. Dan waf'alu, fa'ala itu lebih umum daripada amila. Fa'ala itu lebih umum daripada amila. Jadi di situ Allah menggunakan sigoh yang paling umum, sekedar melakukan kebaikan. Fa'ala itu lebih umum daripada amila, karena fa'ala itu mencakup perbuatan yang diniatkan maupun perbuatan yang asal diperbuat. Contohnya kayak ada lihat sampah, pokoknya disaruk, ditendang pakai kaki biar sampai kepada tempatnya, itu termasuk fa'ala dan tidak dikatakan amila, karena amila itu amal perbuatan yang diniatkan, itu namanya amila. Paham? Sebagai faedah, fa'ala itu lebih umum daripada amila, karena fa'ala itu sekedar berbuat, pokoknya asal terjadi, namanya fa'ala. Kalau amila itu dikerjakan, perbuatan dengan pekerjaan itu lain, lebih umum perbuatan. Maka Allah Subhanahu wa taala di situ menggunakan sigo yang paling umum, waf'alul khaira, lakukan kebaikan secara umum. Kamu lihat ada apa yang kurang pas, pintu yang kurang tepat ditutup, ada keran yang kurang nutup masih buka dibenahi, itu semua masuk itu semua loh, jangan diremehkan. Kebaikan-kebaikan yang seperti itu kadang kita nggak tahu kebaikan mana yang akan menjadikan kita itu masuk surga. Jadi jangan pernah meremehkan kebaikan. Apa buktinya, apa dalilnya bahwasanya seorang itu nggak boleh meremehkan kebaikan, kan? Dan kadang tidak tahu kebaikan mana yang menyelamatkan dia. Adalah hadis tentang dahulu baghaya dari baghaya Bani Israel, pelacur dari kalangan Bani Israel. Ia tidak nyadari ternyata dengan izin Allah Subhanahu wa taala perbuatan baik yang menyelamatkan dia adalah mengasih minum anjing. Jadi kita nggak tahu kebaikan mana yang ternyata akan menjadi pemberat amal kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka anak sejak kecil dibiasakan untuk berbuat baik, untuk peduli dengan kebaikan, suruh buang sampah, suruh peduli dengan kebersihan, suruh peduli dengan ada apa yang nggak kurang pas gitu, suruh nutup keran, buka, suruh nutup. Ada apa mana ya? Ada yang sesuatu yang terjepit, suruh ngelepas. Pokoknya gitulah. Itu namanya kebaikan-kebaikan yang ringan. Maka di sini dikatakan awidi 'alal khair, itu khair secara umum, perbuatan baik secara umum. Yang kadang nggak butuh niat, yang kadang nggak butuh rencana, itu loh. Qalat wa idza kana ibna sab'i sanawatin fadarribi 'ala shalah, dan kalau dia sudah menginjak umur 7 tahun, usia 7 tahun, maka latihlah untuk melakukan sholat. Karena memang sholat itu ibadah yang memiliki komponen-komponen. Ada wudu, ada rukun, ada syarat, maka itu menunggu usia 7. Qala Abu Dawud rahimahullahu taala, al-mujallad awal atau hadis birakam 495 hadatsana Muhammad bin Hisham yani al-Yashkuri
Qala hadatsana Ismail an Sawwar Abi Hamzah annahu qala Abu Dawud wa huwa Sawwar ibn Dawud Abu Hamzah al-Muzani as-Sayrafi. Abu Hamzah di sini kata Imam Abu Dawud sendiri adalah Sawwar Abu Hamzah, Sawwar ibn Dawud. Abu Hamzah al-Muzani as-Sayrafi. An Amr ibn Syu'aib, dari Amr ibn Syu'aib, an abihi, dari bapaknya yaitu Syu'aib, an jaddihi yaitu Abdullah ibn Amr. An jaddihi di sini adalah jadnya Syu'aib, bukan jadnya Amr. Jaddihi kembali kepada abi, bukan kembali kepada Amr. Jadnya bapaknya, jadnya Syu'aib. Kalau enggak gitu nanti menjadi mursal. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, muru auladakum bis shalah, perintahkanlah anak-anak kalian untuk salat, wa hum abna'u sab'i sinin, dalam keadaan mereka adalah usia 7 tahun. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u asyri sinin, dan pukullah mereka dengan sebab salat tadi dalam usia 10 tahun. Apakah dalam hadis ini ada batasan tentang memukul? Kalau memukul sholat, iya. Jangan dipukul sampai usia 10. Selama belum usia 10, maka dia hanya diperintahkan. Tapi kalau memukul, ini disuruh oleh Rasulullah SAW, batasannya ketika sudah 10 tahun masih belum mau sholat, ini sudah harus dipaksa. Mau gak mau harus dipaksa. Adapun dalam kasus yang lain nggak harus nunggu 10 tahun. Kadang ada kasus-kasus masalah-masalah yang benar-benar harus ditekankan. Mencuri misalnya, walaupun masih usia 8 tahun ya harus ditegasi, harus kalau butuh dipukul ya harus dipukul walaupun belum 10. Jadi hadis ini nggak bisa dijadikan patokan memukul anak harus usia 10 tahun. Iya, ini bisa dijadikan patokan memukul untuk 10 tahun ketika dalam bab sholat. Kenapa? Karena sholat itu memang ibadah yang rumit, yang banyak komponennya. Maka untuk memukulnya butuh usia 10 tahun. Dikasih batasan tenggang taklim selama 3 tahun. 7, 8, 9, 10. Wa farriqu bainahum fil madaji, dan juga usia 10 ini adalah batasan akhir harus pisah dalam tidur. Enggak boleh dicampur laki-laki perempuan kalau sudah usia 10. Itu batasan akhirnya, wa farriqu bainahum fil madaji. Dan juga kata para ulama, hadis ini walaupun dalam sholat juga menjadi pedoman dalam beberapa hal berkaitan dengan sholat, seperti shaf. Anak kalau belum 7 tahun itu sebaiknya jangan diajak di shaf, karena dia belum paham. Nanti dia akan maju mundur, berdiri tidur di shaf. Ini akan rusak, akan memutus shaf. Maka batasan anak itu boleh ditaruh di shaf, ya ini umur 7, karena usia 7 ini awal permulaan dia disuruh sholat, berarti di shaf juga jamaah itu juga usia 7. Maka anak usia 2 tahun, anak usia 3 tahun, 4 tahun jangan diajak di shaf. Kalau enggak nanti akan memutus shaf. Demikian juga usia 7 tahun ini juga untuk batasan anak perempuan untuk menutup aurat yang mughalladah. Aurat mughalladohnya wanita itu sudah harus ditutup di usia 7 tahun ini. Sudah jangan boleh mandi bareng dengan kawan laki-lakinya kalau sudah umur 7 tahun. Atau dengan saudara laki-lakinya. Karena usia 7 tahun ini kata Syekh bin Baz sudah harus mulai menutup aurat mughalladoh. Karena kan anak-anak itu kan mandi bareng dengan adik-adiknya. Ini kalau sudah di usia 7 tahun ini sudah jangan lagi, sudah mulai ditutup aurat mughalladohnya. Diajari menutup aurat yang mughalladoh. Walaupun aurat yang enggak mughalladoh masih boleh dibuka. Enggak pakai jilbab, enggak apa-apa kalau belum baligh.
Qalat wal hadits isnadu hasan, hadis ini sanadnya hasan. Wa Muammal bin Hisham thiqah, Muammal bin Hisham thiqah. Wa Ismail wa Ibnu Ulayyah, Ismail adalah Ibnu Ulayyah masyhur. Wa Sawwar saduqun lahu awham, Sawwar kedudukannya adalah saduq, maka hukumnya hasanul hadis. Karena saduq itu di atasnya dhaif, di bawahnya thiqah. Kama fit taqrib, fa hadithu salihun lil hujjiyah, maka hadisnya layak untuk dibuat hujjah. Malam yakun min akhta'i, selama bukan dari bagian kesalahan-kesalahannya. Kalau dari kesalahan-kesalahannya nanti ada nas dari ulama, ini salah, ini syad, misalnya. Wa baqiyatu rijalihi ma'rufun, dan sisanya yaitu Amr bin Syu'aib, Abi Jaddi, semuanya ma'ruf. Maka hadis ini hasan. Qala walil hadithi tariqun ukhra, dan hadis ini punya jalan yang lain min hadithi Sabrah fi Abi Dawud birakam 494, punya jalan yang lain di Sunan Abu Dawud juga. At-tasi, yang ke-9, at-tafriqah bainal atfal fil madaji, membedakan, memisahkan antara anak-anak di dalam tempat tidur. Idza kanu abna'a 20, apabila mereka sudah menginjak usia 10 tahun. Wa qad sabaqal hadits alladhi yadullu ala dzalika, terdahulu hadis yang menunjukkan atas itu, yaitu hadis di atasnya tadi. Maka ini ikhwah, tahapan-tahapan mendidik anak seperti ini. Dari mana kita tahu kalau kita belajar? Dari mana kita tahu kalau kita belajar? Maka dan juga kuncinya ya ikhwah tadi, doa, banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Doanya itu dua. Doa supaya anak itu baik, dan doa supaya kita itu mendidiknya dengan benar. Jangan cuma doa anaknya itu jadi baik, karena jadi baik itu ada sebabnya. Maka doanya itu dua. Ya Allah, jadikanlah anakku baik, dan jadikanlah didikanku ini benar. Arahkanlah aku dalam mendidik anakku. Itu berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Allah